Halo pemimpi, perkenalkan saya Ran. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, saya mau sedikit mengingatkan bahwa sesuai dengan judulnya, video ini berisi tentang rangkuman alur cerita film. Sebelum kalian terjebak atau menganggap bahwa yang saya katakan tentang film ini semuanya benar, saya cuma mau bilang bahwa yang saya katakan adalah pendapat pribadi saya. Jadi, jika ada kesalahan atas pemahaman saya tentang film ini, mohon dimaafkan dan kalian bisa koreksi langsung di kolom komentar. Oke? Sampai sini saya anggap semuanya clear ya. Kali ini yang mau saya ceritakan adalah film berjudul Crossfire, atau dalam aplikasi WeTV diberi judul Desingan Peluru. Film drama bergenre e-sport ini disutradarai oleh Soo Hong-yoo. Film ini menceritakan tentang Xiao Feng yang diperankan oleh Lu Han dan Lu Xiaobe yang diperankan oleh Leo Wulei. Di dalam film ini memiliki dua tokoh utama, yakni Xiaobe yang berasal dari tahun 2019 dan Xiao Feng yang berasal dari tahun 2008 atau masa lalu. Jadi dalam film ini ada dua garis waktu sekaligus, yakni 2008 dan 2019. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan kondisi pada tahun 2019 tentang beberapa anak muda yang sedang melakukan seleksi perekrutan tim gravitasi e-sport yang merupakan salah satu tim kuat yang berdiri sejak tahun 2009. Dari ribuan anak muda yang mendaftar, hanya ada beberapa orang saja yang akan diterima masuk ke dalam tim gravitasi ini. Tentunya setelah melalui seleksi yang sangat ketat dan mereka harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh tim gravitasi. Sesuai dengan judul filmnya, game yang dimainkan dalam film ini adalah Crossfire. Buat kalian yang merupakan penggemar game bertema perang seperti PUBG, Point Blank, Counter-Strike, atau Free Fire, saya yakin kalian akan menyukai film ini karena saya sendiri pun sangat menyukai film ini. Dari hasil seleksi, ada 10 nama yang lolos seleksi. Untuk peringkat pertama ditempati oleh King. Sedangkan Xiaobe yang merupakan pemeran utama di tahun 2019 menempati posisi kedua. Xiaobe ini merupakan orang yang sangat kuat dan sangat teguh dalam pendiriannya, sehingga walaupun yang lain sudah pulang setelah seleksi hari pertama, dia masih terus berlatih. Setelah itu, kita akan diperlihatkan bahwa Xiaobe ini memiliki keterbatasan fisik sehingga dia menggunakan kursi roda. Kemudian, scene berpindah ke tahun 2008. Di sini kita diperlihatkan sosok Xiao Feng yang merupakan tokoh utama di garis waktu 2008. Di sini dia baru saja bangun tidur dan menerima telepon dari temannya untuk segera datang. Setelah itu, dia langsung berjalan dengan sepedanya. Di dalam perjalanan, dia berbalapan dengan sebuah mobil pernikahan. Xiao Feng dan mobil itu sama-sama tidak mau mengalah. Akhirnya, Xiao Feng ini mengambil jalan pintas untuk kemudian langsung menutupi jalan sang mobil. Setelah Xiao Feng berhasil menyusul dan menutup jalan si mobil, ternyata mobil pernikahan tersebut memiliki beberapa pengawal. Yang kemudian pengawal itu pun keluar dari mobil dengan rasa marah kepada Xiao Feng. Lalu hal tak terduga pun terjadi. Sebelum para pengawal ini sampai mendatangi Xiao Feng, keluarlah seorang pengantin wanita. Kita sebut saja Mawar. Ternyata Mawar ini adalah mantan dari Xiao Feng. Dan Mawar pun menganggap bahwa Xiao Feng tidak bisa melupakannya.
Padahal aslinya Xiaofeng hanya kebetulan saja lewat. Terjadi obrolan panjang yang gak penting dalam scene ini. Intinya, Mawar menasehati Xiaofeng agar mencari pekerjaan dan hidup lebih baik, bukan hanya luntang-lantung depan gang tidak jelas. Xiaofeng pun berkata bahwa dia akan menjadi seorang atlet e-sport. Kemudian Mawar pun tertawa. Tapi wajar saja, karena di tahun 2008 e-sport belumlah terkenal seperti di tahun 2019. Setelah itu Xiaofeng pun pergi. Scene berikutnya kembali ke tahun 2019, melihatkan tentang penyisian babak terakhir dari seleksi tim gravitasi. Dalam seleksi kali ini, tim dibagi dua, yakni tim A yang diketuai oleh King yang merupakan peringkat pertama tadi. Kemudian Xiao B yang menempati posisi kedua menjadi ketua tim B. Pertandingan pertama pun dimulai. Terjadi saling baku tembak dalam pertandingan dan akhirnya pertandingan pertama pun selesai. Tim B keluar sebagai pemenang untuk mengalahkan tim A. Setelah pertandingan pertama selesai, Xiao B dipanggil oleh ketua dari pelaksana seleksi. Lalu Xiao B diminta untuk mengalah dari King untuk pertandingan berikutnya, yakni pertandingan kedua. Dengan begitu, dia tetap akan menjadi pemain profesional e-sport tetapi menjadi tim cadangan dan tim yang diketuai oleh King menjadi tim utama. Karena sebenarnya dari awal King telah disepakati untuk menjadi tim utama dan akan tanda tangan kontrak dengan tim gravitasi. Kemudian Xiao B kembali ke pertandingan dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia diminta untuk mengalah. Namun Xiao B tidak mau dan berkata untuk memenangkan pertandingan ini kepada teman-temannya. Kemudian pertandingan kedua pun dimulai. Di pertandingan ini, Xiao B bermain sangat bagus dengan menumbangkan banyak pemain dari tim A. Tapi tak hanya itu, ternyata King juga memiliki skill yang baik dan berhasil melumpuhkan beberapa pemain tim B dan hanya menyisakan Xiao B dan Xiang Zi. Ini dia Xiang Zi. Setelah pertandingan menyisakan mereka bertiga, kemudian Xiao B dan Xiang Zi menyusun strategi untuk mengalahkan King, yakni dengan cara Xiao B mengorbankan diri, lalu kemudian Xiang Zi lah yang membunuh King pada saat King sedang menembak Xiao B. Di sini rencana mereka pun berhasil. King dikalahkan dengan headshot yang membuat tim B memenangkan pertandingan. Kemudian penonton pun bersorak. Kemenangan 2-0 pun diraih oleh tim B. Kemudian scene berpindah ke tahun 2008, tepatnya di depan salon Ninjiang. Di sini diperlihatkan sahabat dari Xiaofeng, yaitu Qilin, Wei, Huang, dan Zihao. Tak lama kemudian Xiaofeng pun datang. Lalu mereka bergegas menuju warnet untuk melakukan taruhan. Wajar saja karena pada tahun 2008 masih belum banyak kompetisi yang diadakan, sehingga cara mereka untuk mendapatkan uang adalah dengan menantang tim-tim lain untuk melakukan taruhan. Tak lama pertandingan pun dimulai. Pada pertandingan ini, tim Xiaofeng menang dengan mudah. Setelah menang, malam pun tiba. Mereka mengadakan makan bersama dengan penuh sukacita. Lalu setelah itu, Xiaofeng pun berkata bahwa akan ada kompetisi nasional Crossfire dan dia yakin kalau tim mereka bisa menang. Di sini tim mereka sudah memiliki nama, yakni One Coin. Semakin malam, obrolan semakin dewasa. Maksudnya obrolan semakin memanas. Akhirnya Xiaofeng pun berkelahi dengan Qilin.
Di tengah-tengah perkelahian, scene pun berpindah ke tahun 2019. Diperlihatkan Xiaobe yang sedang mendengarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh ketua pelaksana. Di sini, Xiaobe didiskualifikasi karena dituduh bermain curang oleh ketua pelaksana. Dan ketua pelaksana itu juga sudah menyampaikan kepada beberapa tim e-sport lain sehingga tidak akan ada tim e-sport yang mau merekrut Xiaobe. Karena di tahun 2019, e-sport bukan sekedar olahraga tapi juga merupakan bisnis. Sehebat apapun pemainnya, kalau tidak menguntungkan untuk para petinggi, pasti akan disingkirkan. Begitupun yang terjadi pada Xiaobe. Dia sengaja dituduh bermain curang dengan melakukan sekongkol dengan salah satu tim A. Dan yang melaporkan tuduhan bahwa Xiaobe bermain curang ternyata dilakukan oleh Xiang Zi. Sedangkan Xiang Zi merupakan teman satu timnya yang mengheadshot kepala dari King tadi. Setelah itu, Xiaobe pun keluar diikutin dengan Xiang Zi yang meminta maaf karena sebenarnya semua yang dikatakan Xiang Zi adalah kebohongan yang diperintahkan oleh ketua pelaksana laknat ini. Sumpah di sini saya benar-benar emosi tentang film ini dan saya benar-benar tahu bahwa bisnis mampu mengalahkan segalanya. Setelah itu diperlihatkan sosok seorang polisi dan polisi itu merupakan ayah dari Xiaobe. Kemudian mereka pun pulang. Di sini ayahnya meminta Xiaobe untuk fokus dengan sekolahnya dan meninggalkan gamenya. Tapi Xiaobe keras kepala dan tetap pada pendirian awalnya bahwa dia ingin menjadi pemain profesional. Singkat cerita, Xiaobe pun sudah di kamar dan ayahnya yang tidak setuju dengan keinginan Xiaobe pun membereskan semua peralatan komputer Xiaobe yang digunakan untuk bermain. Setelah ayahnya pergi, Xiaobe pun mengenang kakaknya. Sebagai tambahan, kakaknya adalah sosok yang mengenalkan game Crossfire kepada Xiaobe. Kakaknya ini sudah meninggal karena kecelakaan, dan itu akan diceritakan nanti. Kita lanjut ke dalam ceritanya. Xiaobe pun membuka laptop milik kakaknya yang kemudian masuk ke dalam gamenya. Sebelum game dimulai, hal membagongkan terjadi, yakni lampu tiba-tiba berkedip sendiri seperti menandakan sesuatu yang telah terjadi. Kemudian, scene berpindah ke tahun 2008. Di sini diperlihatkan Xiao Feng dan teman-temannya ditahan di kantor polisi karena perkelahian mereka tadi. Di sini polisi menasehati mereka agar melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya membuang-buang waktu dengan bermain-main saja. Tak lama mereka pun keluar dari kantor polisi. Di sini mereka pun berpisah. Hanya tersisa Xiao Feng dan Wei saja yang masih ingin menjadi pemain e-sport. Mereka pun pulang ke rumah. Setelah itu, mereka membicarakan tentang masalah keuangan mereka yang sudah semakin menipis. Singkat cerita, obrolan mereka pun selesai. Xiao Feng pun menuju kamarnya dan kemudian ingin memainkan game Crossfire. Setelah masuk ke dalam gamenya, hal membagongkan terjadi seperti serupa dengan apa yang dialami oleh Xiaobe di tahun 2019. Yakni lampu seketika berkedip-kedip dan tegangan listrik pun meningkat. Setelah hal membagongkan itu selesai, Xiao Feng pun melanjutkan untuk bermain Crossfire. Ternyata di sini Xiao Feng bertemu dengan Xiaobe yang menjadi lawannya. Mereka memiliki kemampuan yang sama-sama hebat.
Sampai saat pertandingan hanya menyisakan mereka berdua saja sebagai lawan, duel pun tak terhindarkan lagi. Duel panjang dengan segala macam taktik dan skill mereka perlihatkan, sampai saatnya mereka beradu pukulan dan hal membagongkan itu pun terjadi kembali. Kemudian mereka saling berkomunikasi satu sama lain, tetapi layar mereka sama-sama gelap. Di situ Xiaofeng bertanya, apakah Xiaobe memiliki tim? Karena cara bermain senjata panjangmu atau sniper sangat baik. Lalu Xiaobe pun menjawab tidak ada. Jelas saja tidak ada, karena Xiaobe baru saja disingkirkan dari seleksi tim gravitasi dengan menuduhnya bahwa dia telah bermain curang. Kemudian obrolan mereka pun berlanjut. Dilanjutkan dengan menanyakan alamat rumah, dan ternyata mereka sama-sama berasal dari Ninjiang. Kemudian Xiaofeng menanyakan nama dari Xiaobe. Dia menjawab, namaku Xiaobe. Kemudian Xiaofeng menyebutkan kalau namanya adalah Xiaofeng. Xiaobe pun tidak percaya dan mengatakan, tolong hentikan omong kosong ini. Xiaobe tidak percaya karena Xiaofeng adalah nama dari sosok legendaris yang menjadikan e-sport di Ninjiang sangat populer seperti sekarang. Setelah obrolan panjang, Xiaofeng pun bertanya kembali bagaimana Xiaofeng bisa mendapatkan juara sedangkan dia saja belum mendaftar ke dalam turnamennya. Lalu Xiaobe berkata, aku hanya mengetahui dua hal tentang atletik di tahun 2008. Yang pertama, yakni Xiaofeng juara kejuaraan nasional. Dan yang kedua, dalam Olimpiade, Liu Xiang mengundurkan diri dari lari gawang 110 meter. Setelah itu, Xiaofeng berkata untuk berhenti bercanda dan menyudahi semua ini. Lalu kemudian Xiaofeng bertanya, tanggal dan tahun berapakah sekarang? Dan Xiaobe menjawab, sekarang adalah tanggal 17 Agustus tahun 2019. Kemudian Xiaofeng bilang, kalau sekarang ini adalah tanggal 17 Agustus tahun 2008. Lalu hal membagongkan itu pun terjadi kembali, dan episode pertama pun selesai. Gimana episode pertama ini? Cukup penasaran untuk menonton kelanjutannya? Silahkan kalian berkomentar jika kalian ingin tahu bagaimana kelanjutan ceritanya. Terima kasih.